Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Della Syafira, yang kedua Monica Fuji Harmoni, yang ketiga Ria Elfadiana, dan yang keempat saya sendiri, Larasati, yang akan hari ini menyampaikan materi mengenai merancang dan mengembangkan proposal penelitian. Dalam materi kami yang berjudul merancang dan mengembangkan proposal penelitian membahas 4 bab utama. Yang pertama ada bab pendahuluan yang akan dibahas oleh Monica Fuji Harmoni. Dalam bab kedua, dalam kajian pustaka akan dibahas oleh Della Syafira. Dan yang ketiga, yaitu bab metodologi, akan dibahas oleh Ria Elfadiana. Dan bab keempat, yaitu tentang penutup, akan dibahas juga oleh Della Syafira. Sebelum kita memasuki materi-materi tadi, ada baiknya kita mengetahui apa itu proposal penelitian. Jadi, proposal penelitian adalah rancangan penelitian dari seseorang yang akan mengadakan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Proposal merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pembuatan rancangan penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan tertentu. Proposal penelitian dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Hal ini berarti karya tulis ilmiah itu artinya karangan yang menyajikan argumen-argumen dengan menggunakan logika berpikir secara benar. Apabila penyajian karangan ilmiah menggunakan logika yang benar, maka argumen ilmu pengetahuan tersebut akan diterima pula oleh akal atau logika orang yang berpikir ilmiah. Apabila karya tulis ilmiah menyajikan argumen secara objektif, bukan argumen pribadi, maka akan dipahami pula oleh pembaca sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang dinamakan kebenaran ilmiah, yaitu sebuah kebenaran yang dapat diterima oleh setiap orang berdasarkan logika dan suatu penalaran. Baik, selanjutnya pada bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang masalah. Anda bisa menceritakan alasan atau hal yang mendasari mengapa memilih penelitian serta judul penelitiannya. Yang kedua, identifikasi masalah. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah, yang A, bacaan, B, pertemuan ilmiah, C, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, D, observasi atau pengamatan, E, wawancara dan angket, F, pengalaman, dan G, intuisi. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan itu ditandai dengan pertanyaan penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan hasil dari suatu penelitian yang didapatkan melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Dan yang keenam, kegunaan dan manfaat penelitian. Umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, kemudian mengembangkan pengetahuan sebelumnya, serta menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan manfaat dari penelitian itu umumnya terbagi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya Della Syafira akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terbagi atas 3 subbab. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, kerangka teori. Dan yang ketiga, hipotesis.
Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan teori. Landasan teori ini berisi penelitian lain yang menjadi rujukan penelitian yang akan kita buat. Penelitian lain yang dimaksud yakni berupa referensi penelitian dari para ahli ataupun teori yang menjadi landasan. Sangat penting untuk membuat landasan teori yang benar karena akan menjadi landasan penelitian kita sendiri. Pastikan teori yang kita rujuk memiliki acuan pada variabel penelitian kita. Yang kedua ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini kita harus mempelajari berbagai pustaka terlebih dahulu. Kerangka teori ini tidak dapat dikembangkan apabila kita sebagai peneliti belum mempelajari pustaka. Kajian teori atau pustaka merupakan bagian yang penting dalam segala jenis penelitian ilmiah yang mencakup semua bidang ilmu tanpa mengkaji isi sumber pustaka. Seorang peneliti tidak akan mempunyai landasan yang kuat untuk melaksanakan penelitiannya. Bahkan ada pula kemungkinan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitiannya telah diteliti oleh orang lain. Daftar rujukan harus terkait erat atau relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian teori atau pustaka sebagai landasan atau bahan dalam penyusunan instrumen penelitian. Berdasarkan kajian, sumber-sumber pustaka yang jumlahnya memadai, lebih-lebih yang memuat teori-teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti lain. Peneliti dapat merumuskan hipotesisnya secara lebih mantap. Bahan-bahan dalam kajian pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber, seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dan diskusi ilmiah atau buku-buku yang relevan. Nah, yang terakhir adalah hipotesis. Pada bagian ini, memuat pernyataan singkat yang telah disimpulkan dari landasan teori. Seperti pengertiannya, hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang sedang dihadapi. Hipotesis harus diuji kebenarannya berdasarkan kaidah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan lebih lanjut. Nah, itulah penjelasan tentang kajian pustaka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya Ria Alfadiana akan menjelaskan pada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian. Ada 8 elemen yang harus dijelaskan pada bab ini. Yang pertama, pada umumnya terdiri dari jenis penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, variabel. Yang keenam, instrumen penelitian. Yang ketujuh, pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedelapan, yang terakhir adalah metode analisis data. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Terdapat 8 jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian eksperimen, penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji hipotesis. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu kejadian. Yang ketiga, penelitian korelasional, yaitu penelitian yang menentukan dua variabel. Yang keempat, penelitian evaluasi, yaitu di sini penelitian untuk mengecek proses berlangsungnya sebuah sistem. Yang kelima adalah penelitian simulasi, yaitu sebuah rancangan kondisi. Yang keenam yaitu adalah penelitian survei, yaitu mengumpulkan informasi data. Dan yang ketujuh yaitu penelitian studi kasus, penggalian permasalahan. Nah, yang terakhir itu yang kedelapan yaitu etnografi, yaitu analisis secara detail. Baiklah, selanjutnya yaitu pada bagian B, populasi dan sampel. Nah, keseluruhan subjek dan objek yang memenuhi karakteristiknya. Nah, yang bagian C yaitu lokasi dan waktu penelitian. Artinya, di sini kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Di bagian D yaitu ada variabel, yaitu indikator pengukuran variabel, instrumen pengukuran variabel, skala dan data. Di bagian E itu ada definisi operasional, yaitu alat ukur variabel.
Nah, yang di bagian F adalah teknik pengumpulan data yang berupa data primer atau data sekunder dijelaskan melalui angket atau wawancara. Di bagian G yaitu instrumen penelitian yang berupa checklist atau kuesioner. Yang bagian H yaitu teknik pengolahan data, yaitu menguji hipotesis dan pertanyaan. Yang pada bagian I selanjutnya yaitu metode analisis data, merupakan tahapan proses penentuan dikumpulkan untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Selanjutnya yaitu bagian J, keterbatasan. Nah, menulis kelemahan dari penelitian menyebabkan dampak metodologis dan substansi. Selanjutnya yaitu bagian K, daftar pustaka, yaitu ada referensi, rujukan, atau panduan penelitian. Yang terakhir itu adalah lampiran yang berupa angket, kuesioner, surat penelitian, peta, konsep, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proposal penelitian adalah rancangan penelitian dari seseorang mahasiswa yang akan mengadakan penulisan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Proposal merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam pembuatan rancangan penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan tertentu. Proposal penelitian dapat membantu memberi arah pada peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Jika proposal penelitian sudah disusun secara sistematis, lengkap dan tepat, akan mempercepat pelaksanaan. Proses serta penyusunan laporan penelitian, proses mempunyai arti sangat penting bagi setiap peneliti dalam usaha mempercepat, meningkatkan, serta menjaga kualitas hasil penelitian. Proposal penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai merancang dan mengembangkan proposal penelitian dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perwakilan kelompok 1 dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.